Oh ini PDF-nya ini ya. Dilihat dari terminologinya, ada yang join lagi. Oke, Halo, Pak. halo. Nggak ada suara, Pak. Tuh nggak ada suaranya. Putus-putus, Ya, Pak. ya. Sekarang jelas, sekarang jelas. Jelas, Pak. Aduh, ya maaf. Ada, Pak. Iya, Pak, ada, Pak. Paling ini materi ini kan sebenarnya sudah di recording ya. Jadi kalau Pak Saling saya akan jelaskan secara at a glance saja. Jadi untuk media transmisi ini di mana untuk satu Masih putus-putus, Pak. diinginkan begitu. Tes. Sekarang masih putus-putus? Enggak, Pak, enggak, Pak. Bagus sih. Stabil di 64 bytes. Dapat di angka 25 megabyte. Uploadnya drop di angka 1,5. Untuk downloadnya bagus sih di 25 megabyte. Kita lanjut ya. Ya, aduh bolak-balik lagi. Jadi media transmisi backgroundnya adalah misalnya untuk mengirimkan data atau informasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Itu terminologi yang pertamanya. Dimana kita memerlukan suatu media atau jalur untuk membawanya hingga pada tujuan yang diinginkan. Di mana media yang membawa data tersebut biasanya disebut dengan media transmisi atau dalam bahasa Inggris biasanya disebut dengan transmission medium. Jadi pada dasarnya yang dimaksud dengan media transmisi adalah media atau jalur yang digunakan untuk membawa informasi dari pengirim ke penerima. Dan setiap perangkat elektronik pasti memiliki alat komunikasi, setidaknya memiliki media transmisi yang berbeda-beda. Contoh, kalau kabel, ini telepon kabel nih, telepon yang rumah gitu, menggunakan kabel sebagai media transmisi. Kalau sekarang smartphone atau ponsel dan siaran televisi atau radio FM itu menggunakan frekuensi radio sebagai media transmisinya. Ataupun kayak remote control televisi menggunakan infrared sebagai media transmisinya gitu. Itu media transmisi itu tools yang merupakan penghubung antara penerima dari pengirim maupun ke penerima. Oh ya, ada nih Mustafid. Oke, ada nih, nggak apa-apa. Kalau di dalam dunia elektronika, informasi yang ditransmisikan dapat berupa sinyal listrik maupun elektromagnetik. Dan kualitas dan kemampuan suatu media transmisi tergantung pada beberapa faktor yang sudah dibahas juga di recording. Yang pertama adalah bandwidth atau lebar pita, di mana lebar cakupan frekuensi yang digunakan oleh sinyal dalam media transmisi satuannya berupa hertz. Yang kedua adalah noise, gangguan yang terjadi pada transmisi data melalui media transmisi tertentu. Gitu. Itu noise itu kayak gangguan ataupun ini dalam bahasa Inggris atau di translate ke bahasa Indonesia kan noise itu suara yang mengganggu.
noise adalah sinyal yang tidak diinginkan oleh pengirim maupun penerima. Sedangkan ada selanjutnya radiasi adalah kebocoran sinyal dari media karena adanya karakteristik listrik yang tidak diinginkan pada media yang bersangkutan. Makanya ada istilah kalau mau tidur, kalau bisa smartphone dimatikan ataupun jangan didekat dengan kita pada saat kita tidur, dikhawatirkan ada radiasi, ya setidaknya disimpan di meja ataupun di area yang cukup jauh dijangkau dari tempat kita tidur. Itu rekomendasinya. Lalu ada attenuations, itu lebih ke tingkat kehilangan energi saat perambatan sinyal ataupun pelemahan sinyal pada saat perambatan. Kalau jenis-jenisnya, kemarin ini kita sudah bahas juga, ada jenis-jenisnya. Ini juga sudah ya, point to point, multi point, simplex, half duplex, full duplex. Nah, ini sudah, ini juga terminologinya sudah dibahas. Transmisi data, proses pengiriman, oke, frekuensi, spektrum, dan bandwidth. Nah, teman-teman di sini, ini tidak perlu harus deep knowledge, karena untuk spektrum dan frekuensi ini sebenarnya sehari-harinya dari teknik elektro. Adapun untuk dari teman-teman jurusan teknik informatika lebih ke hanya mengetahui secara konseptual, teoritis, dan bagaimana implikasinya dalam komunikasi data. Itu saja. Terus ini ada sinyal analog, perbandingan secara grafisnya. Digital, ada sinyal periodik karena berdasarkan waktu, time phase-nya. Lalu ini ada spektrum dan bandwidth, kita juga ada sinyal DC komponen, direct current, data rate dan bandwidth. Sini ada analog, digital, attenuations. Nah ini tadi sudah dibahas attenuations. Ini komponen suara, konversi sinyal, saya balik lagi. Jadi kalau dilihat dari media transmisinya yang di atas sebelumnya, media transmisi. Guided. Nah, dilihat dari media transmisinya, jenis-jenis media transmisi itu ada media yang kayak semacamnya dituntun, yaitu guided media. Biasa guided media ini contohnya wired atau kabel. Bagi teman-teman yang bekerja di operasional ataupun network engineer, biasa berhubungan dengan wired cabling ini. Terus kalau untuk selanjutnya di jenis-jenis yang lainnya, diantaranya ada unguided media atau wireless. Jadi kalau media yang tidak dituntun ataupun unguided ini adalah media yang menggunakan sistem gelombang elektromagnetik katanya dalam mentransmisikan informasi dari pengirim ke penerima tanpa ada perangkat yang menuntunnya. Dan guided media ini biasa dikenal dengan istilah wireless. Ya, yang ini unguided media ini biasa dikenal dengan kita mengenalnya wireless atau media transmisi tanpa kabel. Media yang tidak dituntun diantaranya ada frekuensi radio, gelombang mikro atau microwave, inframerah, dan satelit. Dan guided media ini disebut juga dengan unbound transmission media. Itu lebih jelas ada di modulnya. Terus, yang guided media, terminologi direct link, point to point, ada multi point. Ini yang direct link, hanya ada dua peralatan yang dihubungkan, multi point berarti lebih dari dua alat yang menghubungkan. Simplex, half, dan full sudah dibahas minggu kemarin. Terus ini ada transmisi data, terminologi yang sudah dibahas tadi, proses pengiriman, jadi dari pengirim ke penerima, sedangkan untuk kita bicara media transmisi berarti media yang sebagai medium dari proses pengiriman tersebut. Ini ada analog, digital, periodik, apriodik dari waktu ke waktu.
Ini tekstual sih, kebetulan karena saya memang dari elektro, jadi ini memang harus sehari-hari di teknik elektro. Di informatika tidak terlalu deep mengenai masalah ini ya. Frekuensi range, Hawk hearing, ini banyak nih, termasuk yang kita dengar juga, bahkan saat ini, makanya ada istilah BRTI, yaitu Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia di Indonesia. Jadi salah satu pekerjaan BRTI itu untuk mengatur bagaimana alokasi frekuensi yang ada di Indonesia, dan itu ada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jadi BRTI itu kan frekuensi itu banyak tuh, dari range berapa hertz sampai berapa hertz. Makin tinggi hertznya berarti itu makin speed atau bagus kualitas yang digunakan gitu. Namun tidak menutup kemungkinan juga makin tinggi juga makin banyak noise-nya untuk yang penggunaan frekuensi tersebut. Dan frekuensi ini bahkan menjadi ladang perebutan dari setiap bisnis. Contohnya kan kita ketahui kemarin ada dari beberapa industri, hanya karena dia menggunakan satu frekuensi, lalu dia tidak diketahui tidak membayar pajak, bahkan sampai terkena penalti oleh BRTI. Ada salah satu provider. Nanti teman-teman boleh dibaca beritanya atau di googling internetnya ya. Terus ini konversi sinyal ke analog. Jadi di udara kita ini banyak sekali frekuensi yang memang bisa digunakan sebagai komunikasi, dan komunikasi informasi sekarang kan adalah satu hal yang valuable, satu hal yang bernilai. Ini selanjutnya ada binary digital data, ini hanya teknis dari terminal komputer, 2 komputer DC dari current. Ini ada bandwidth tergantung pada data rate. Ini sudah dibahas di recording juga semuanya. Termasuk ada materi lainnya, ini proses pelemahan atau attenuation. Nanti teman-teman hanya mempelajari dari sisi aspek konseptual saja ya, sama teorinya. Karena praktis di penggunaan sehari-hari teman-teman akan lebih ke aplikatif dari sisi teknologi informasinya, bukan dari sisi infrastruktur fundamentalnya. Kalau ini hanya secara pengetahuan dasar, secara fundamental infrastruktur. Gitu. Termasuk, ini bisa terlihat juga nih materi lainnya. Komunikasi data juga saya di recording itu saya mulai dari sini nih materinya. Ya, termasuk ada karakteristik komunikasi gitu, unmade media, cepat. Media yang dapat mengirimkan data dari suatu tempat ke tempat lainnya yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi karena jarak yang jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat, dan inilah yang akan dimanipulate dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi data. Jadi intinya adalah yang sekarang ini kita jalani, setiap orang ataupun setiap organisasi atau setiap korporasi yang hubungannya memiliki bisnis dalam media transmisi ini selalu berupaya berlomba-lomba untuk bagaimana menghadirkan media transmisi yang efektif dan efisien. Jadi dengan teknik kompresi data, dengan teknik istilahnya secure-nya, keamanannya juga akan sehingga bisa dikirim dari penerima dari pengirim ke penerima dengan baik dan tetap aman. Begitu ilustrasi sederhananya. Oke, karena saya janji tidak akan lama, ada pertanyaan teman-teman? Langsung aja. Karena ini sudah di-upload juga recording sebelumnya. Saya open table ya. Dari yang pertama, Mas Abdul Rauf. Halo Mas Abdul Rauf. Pak. Ada kemarin sudah dilihat belum recordingnya? Belum Pak, saya pikir mulainya dari hari ini. Oh gitu. Iya nggak apa-apa, tapi kan saya sudah upload dari kemarin. Iya Pak. Ada pertanyaan? Untuk karena sekilas saya belum ada Pak. Belum ada. Oke, jadi dia belum ada ini diharapkan bukan belum ada karena bingung ya. Jadi kalau bingung nanti boleh tanya di grup atau tanya Japri juga nggak apa-apa. Baik Pak. Oke.
Terus Mas Abdur Fauzi. Baik Pak, belum ada Pak. Mas Abdur Fauzi nggak nanya terus nih, saya tanya dong. Siap. Apa? Kita discuss aja sharing. Iya Pak, ada satu Iya. sih Pak. Apa? Pertanyaan tentang ini Pak. Tentang mungkin menyimpang nih ya Pak. Jadi tuh? tentang router ini, router komunikasi antara router dengan device ini kan menggunakan frekuensi juga ya Pak. Contohnya router yang mana nih? Router WiFi Pak, misalkan Pak. Ya wireless. Iya, wireless. Ya. Itu kan komunikasi dengan device menggunakan frekuensi juga ya Pak. Betul. Nah, itu apakah frekuensinya ini sudah ditetapkan sama BRTI juga atau gimana ya Pak? Oh ya, berarti teman-teman ya. Iya. Oke, terima kasih. Jadi Iya, di frekuensi itu kan banyak tuh range-nya. Kalau lihat teman-teman dimulai dari ada frekuensi, coba saya share ya. Standar wireless LAN, kalau yang di router itu kan kebanyakan wireless LAN ya. Yang paling banyak dipakai adalah standar IEEE 802.11, betul kan? Karena WiFi ini sebagian besar beroperasi pada pita frekuensi 2,4 GHz. Nah, kalau teman-teman tahu. Dan beberapa di antaranya menggunakan 5 GHz. Termasuk di antaranya digunakan di industri penerbangan, juga sebenarnya berbeda frekuensinya, Mas. Karena dia menggunakan satelit komunikasi radio. Baik dia komunikasi dengan air traffic controller maupun komunikasi yang dari atas pesawatnya, di ground maupun di atas pesawatnya, begitu. Dan kembali lagi ke standar WiFi. Standar WiFi ini juga banyak dipakai 802.11n, karena sekarang kan sudah bukan 11 lagi ya, ada 11A, B, G kalau nggak salah. Jadi A, B, G itu penentuan tipe komunikasi data yang digunakan, dan semakin tinggi otomatis menunjukkan versinya. Misalnya sekarang ada teman-teman menggunakan A, B, atau misalnya G sekarang, berarti itu yang lebih speednya lebih stabil, lebih baik gitu dibanding yang sebelumnya gitu. Tapi ini merupakan standar juga sama dari IEEE dan disahkan oleh BRTI untuk di Indonesia. Di mana itu juga mendukung seperti apa istilahnya ya, dual band, dan antena yang digunakan di wireless routernya juga multiple input dan multiple output gitu. Istilahnya MIMO. Dan standar WiFi ini yang terbaru di pasaran ada yang sekarang tuh apa ya, 802.11 AC kalau nggak salah, yang mendukung MIMO-nya ini multiple input sampai 8 kalau nggak salah. Jadi kalau lihat di tabelnya, teman-teman bisa buka BRTI website atau Kominfo website atau IEEE yang di 802.11, itu kalau nggak salah variannya itu sampai A, B, G, N, dan AC. Dan yang paling basically dia dimulai dari 2,4. Coba bentar saya share salah satu ininya, BRTI. Frekuensi regulasi. Saya sama kucing. BRT akan tata ulang kajian salinan badan. Ini saya share ini aja nih. Misalnya ada berita itu, misalnya ada pengalihan spektrum frekuensi, karena memang spektrum frekuensi ini tidak kasat mata, tetapi sebenarnya bisnis bagi beberapa orang yang mengetahuinya dalam hal ini, gitu. Adapun standar yang digunakan di wireless adalah open standard. Jadi setiap orang berhak menggunakannya tanpa harus membayar semacam fee atau royalti, karena itu kan dia juga terbatas range-nya kurang lebih sampai dengan 50 sampai 100 meter masih bisa untuk wireless ini. Tapi untuk range yang lebih tinggi
dia akan dikenakan biaya atau berbayar. Makanya kemarin kan tadi sempat saya cerita bahwa ada satu organisasi yang menggunakan wireless untuk di kepentingan bisnisnya, tapi ternyata tidak membayar pajaknya ke pemerintah, sehingga terkena penalti, diketahui oleh aparat pemerintah yang memang khusus untuk menangani istilahnya penindakan atau pengaturan dari frekuensi radio ini, dan itu dikenai sampai ke Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, bahkan ke Kejaksaan gitu, untuk dibawa ke meja hijau begitu untuk segera membayar pajaknya itu, karena sampai dengan tenggat waktu belum juga membayar begitu. Coba teman-teman ini share aja. Sudah baca itu materinya yang di ini? Coba ini ada juga yang ini saya ambil dari materi lainnya, ada dari IPB. Itu reliable, teman-teman bisa lihat. Sudah muncul? Halo? Belum juga, Pak. Enggak, bukan Belum. muncul, maksudnya dibuka di masing-masing komputer. Udah Pak. Nah, itu model kerjanya itu seperti itu. Ya. Jadi kalau waktu kebetulan saya dari memang manajemen telekomunikasi di masternya. Jadi untuk yang ini dulu tuh waktu tahun 2008 yang terbaru itu kita masih di 3G, 4G belum masuk. 4G itu cerita dulu tuh di Indonesia masih proses trial antara apakah menggunakan LTE atau satu lagi WiMAX. Dulu tuh kita sempat digadang-gadang malah seru dengan ataupun tertarik dengan yang namanya WiMAX. WiMAX itu memang kalau kepanjangannya dari Worldwide Interoperability for Microwave Access, di mana itu bisa menjangkau sampai 50 km, dan teman-teman kuliah waktu itu salah satu memang bekerja di operator telekomunikasi, dia cerita sedang trial untuk 4G WiMAX katanya. Karena ini memang broadband wireless akses yang terbaru katanya. Dan bisa saingan dengan LTE. Namun ternyata malah LTE yang masuk ke Indonesia. Karena memang LTE saat itu juga ditrial oleh Telkomsel, dan pemerintah waktu itu mungkin prefer lebih condong ke apa yang sedang diimprove oleh Telkomsel melalui telekomunikasi LTE-nya. Kebetulan untuk yang WiMAX itu dia diuji coba oleh beberapa operator swasta waktu itu. Tapi ya masing-masing kan keputusan dari pemerintah untuk memutuskan. Nah, termasuk kita nanti akan ke 5G ini. 5G ini mungkin saat ini sedang ditrial oleh beberapa operator maupun dari regulator sedang memonitor. Nanti apakah keputusannya 5G ini akan digunakan seperti apa dan teknologi mana yang digunakan. Biasanya kita kiblatnya antara Eropa atau Amerika gitu. Karena untuk beberapa sistem di frekuensi Cina itu dia memiliki closed loop sistem sendiri. Dia tidak menggunakan teknologi Eropa maupun Amerika biasanya. Termasuk di beberapa industri juga, di industri seperti aviasi, teknologi yang dikembangkan oleh di Cina ini biasanya berbeda sama kiblat yang ada di Amerika maupun Eropa gitu. Oh, jadi kemana-mana ya jawabannya ya. Gimana Mas? Bagaimana, sudah mendukung? Kayaknya untuk yang penjelasan tadi secara detail teknisnya ada di link yang saya share itu. Siap Pak, sudah mendukung Pak. Ada lagi Pak, izin Pak, pertanyaan Pak. Iya, gimana? Ini saya masih belum mengerti Pak, perbedaan 3G, 4G itu sama 5G gimana ya Pak? Kalau perbedaan dari 3G, 4G, 5G, itu yang pertama pasti perbedaan dari sisi peta ataupun frekuensi yang digunakan. Gitu. Kalau teman-teman lihat di internet, coba saya sambil cari juga, itu otomatis berpengaruh kepada apa output dia yang digunakan gitu intinya.
Yang pertama tentunya media transmisinya. Media transmisi dalam hal ini frekuensi yang digunakan. Otomatis berbeda, Mas. Terus satu lagi yang outputnya juga akan berbeda. Yang ini speednya misalnya up to-nya berapa, 4G lebih, misalnya up to-nya sampai dengan berapa Mbps. 5G juga akan sama, sampai dengan up to Mbps gitu. Tapi jangan salah juga, resiko di dalamnya juga makin tinggi, termasuk yang saya sebutkan, radiasinya juga akan makin tinggi gitu. Ya, termasuk sebenarnya gini, sejarahnya kan ada yang kita ketahui mungkin dari 3G ya. Sebenarnya itu ada istilah dari 1G, 2G, 3G, 4G, 5G. Dari 1G misalnya contohnya itu infrared. Itu infrared juga masuk bagian dari komunikasi yang memang bagian dari generation tersebut gitu. Oke, begitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Explanation-nya, ya. Iya, Pak. Tadi baru sampai Mas Abdur Fauji. Wah, jadi panjang nih sama Mas Abdur Fauji. Next ke Adani yang baru hadir. Halo Mas Adani. Apa kabar? Baik, Kak. Ada pertanyaan Mas Adani? Sejauh Ya. ini nggak ada. Oh, sejauh ini nggak ada. Oke. Selanjutnya ya. Ade Guntur Ramadan. Siapa? Udah dari toiletnya, Mas? Sudah, Pak. Gimana, ada pertanyaan? Siap, ada Pak. Tapi ini diskusi aja sih Pak. Tapi pertanyaan saya mungkin agak nyeleneh ya. Dari ini tadi emang terkait pertanyaannya kemana-mana, emang dari tadi juga. Ini Pak, terkait frekuensi Pak. Nah, Iya, gimana? pernah dengar ini nggak Pak? HARP Pak, High Frequency Active Auroral Research Program Pak, yang bisa mengubah cuaca melalui frekuensi. High Frequency Active Auroral Research Program. Coba saya sambil cari Active Auroral Research Programnya terus, oke. Nah, itu kan frekuensi aja itu bisa mengubah cuaca Pak. Itu bagaimana kok bisa, sedangkan frekuensi itu kan benda yang tidak terlihat Pak. Begitu juga sinyal gitu kan. Sinyal itu kan juga benda nggak terlihat, tapi kok bisa gitu kan mengubah benda yang kita lihat itu menjadi sesuatu yang aneh. Mungkin kayak misalkan sesimpel kaca gitu ya. Kita memberikan frekuensi yang tinggi ke kaca tersebut, kaca itu bisa pecah. Itu bagaimana Pak? Penjelasan terkait frekuensi itu kok bisa dia itu nggak terlihat tapi bisa merusak atau membuat perubahan di suatu benda yang kita lihat. Itu gimana? Oke, sudah. Sudah Pak. Jadi untuk yang harus diketahui oleh teman-teman, yang pertama adalah mengenai konsep istilahnya apa ya, elektromagnetik. Jadi dari dahulu kala kita mengetahui yang namanya dari petir saja gitu istilahnya. Bagaimana petir lalu ditangkap oleh Tesla, menjadi terus dikembangkan oleh Thomas Edison, akhirnya menjadi listrik. Kurang lebih terus akhirnya digunakan juga untuk perangkat-perangkat lainnya gitu. Dan bahkan sekarang menjadi berbagai jenis perangkat elektronik dengan menggunakan konsep dari elektromagnetik di dalamnya. Hubungannya dengan tadi yang Mas tanya, sudah saya share linknya di grup atau di meeting ini. Kurang lebih kalau boleh saya coba discuss, dimana kalau ini adalah kayak penelitian aurora yang berfrekuensi tinggi, itu karena dia jadi ada suatu organisasi di Alaska dan Angkatan Laut Amerika, katanya bekerja sama dengan DARPA, di mana dia HARP ini untuk menganalisis ionosfer dan menyelidiki potensi pengembangan teknologi ionosfer baru untuk komunikasi radio dan peningkatan. Jadi jika memang itu frekuensi yang analisis frekuensinya itu sangat tinggi sekali, sepertinya bisa-bisa saja itu berpengaruh terhadap kondisi cuaca di suatu daerah. Contohnya misalnya, yang tadinya di awan tersebut, misalnya walaupun di awan tersebut
kondisinya hanya sedikit kandungan istilahnya air yang ada di atas ionosfer tersebut, namun hanya karena gelombang elektromagnetik di daerah tersebut sedang tinggi, bisa jadi akan terjadi badai petir dengan hanya kondisi hujannya sedikit, dan itu kan berpengaruh juga terhadap cuaca gitu. Bahkan kalau mungkin teman-teman di Google ataupun suka mencari informasi, ada satu daerah misalnya di satu daerah tertentu yang memang dia banyak sekali terjadi badai petir. Itu karena memang di daerah itu bisa jadi terindikasi untuk banyaknya gelombang elektromagnetik dengan frekuensi yang tinggi di daerah itu. Dan itu masing-masing ada pros dan cons-nya, ada kelebihan dan kekurangannya. Mungkin kalau kita lihat kekurangannya, wah itu nggak layak buat tinggal hidup. Itu bisa jadi kita setrum listrik, cuacanya di sana nggak mendukung, badai petir terus, mendung terus gitu. Namun kalau kita lihat dari sisi kebaikannya, bisa jadi kita bisa meriset ataupun menggunakan itu menjadi salah satu sumber daya listrik dan bahkan dialirkan ke kota lainnya sebagai sumber listrik yang memang bahkan tidak ada petir di sana gitu, ataupun ya ada tapi hanya berdasarkan cuaca secara reguler saja, regular basis saja gitu. Teman-teman untuk lebih jelasnya ada di share link yang saya share juga, tapi ini masih bisa jadi kalau dilihat dari link tersebut masih dalam tahap pengujian saat ini gitu. Tapi kalau misalnya Mas ada update lebih lanjut mengenai outcome-nya yang actual dan sudah di-publish dalam bentuk jurnal maupun paper, itu akan sangat bagus sekali bagi perkembangan teknologi di dunia, bahkan tidak hanya di negara yang sedang riset tersebut. Begitu ya Mas. Karena kan kita bisa analisa tuh, termasuk saya misalnya dari industri aviasi, misalnya kita bisa mengusulkan berdasarkan elektromagnetik. Jadi di dalam suatu navigasi pesawat itu bisa kita masukkan sensor untuk elektromagnetik dalam satu tempat. Jika misalnya itu kan elektromagnetiknya tertangkap sensornya tinggi, bahkan kita bisa mengalihkan rute pesawat itu secara baik autopilot maupun push notification ke kru untuk misalnya melakukan divert ataupun bisa dialihkan rutenya tersebut. Bagus sekali kan itu idenya? Betul? Betul, Pak. Berarti Ya. Frekuensi di dunia aviasi itu juga bisa kita kacaukan sebenarnya, Pak. Tapi ya jangan juga dikacaukan, Mas. Kita kan semangatnya for the better world gitu ya, untuk dunia yang lebih baik. Kita menggunakan pengetahuan yang kita punya untuk dunia yang lebih baik gitu. Oke. Ya kecuali Mas mau mengacaukan acara mantannya lagi nikahan dibikin badai petir, ya itu kan cerita lain. Ya kan? Begitu. Oke, sudah clear. Juga bisa dieksplor itu di link tersebut ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Next di Mas Apip Afandi. Ya, Pak. Ya, ada pertanyaan? Mau tanya terkait ini, Pak, keuntungan transmisi data. Apa tuh? Keuntungan apa nih? Keuntungan komersil, sosial, ekonomi? Tadi kan yang di slide kan ada poin pertamanya itu terkait teknologi digital, murah. Yang mana tuh? Yang slide yang ini atau yang ini? Yang biru yang tadi, Pak, bukan yang putih, Pak. Yang di halaman keberapa kalau Mas tahu? Halamannya sebentar, Pak. Kalau halamannya sih ini, Pak, kurang paham nih, Pak. Cuma di keuntungan tersebut kan untuk poin pertamanya itu teknologi digital murah
dalam kurung itu LSI atau VLSI, Pak. Oh, itu. Mm-mm. Bentar, saya cari dulu. Oke, sebentar. Saya search aja deh. Low Ini, Pak. cost. LSI atau VLSI teknologi, Pak. Jadi, oke. Ada tambahan lagi? Sudah? Sudah itu sih, Pak. Oke, jadi yang namanya YLSI di recording juga sudah saya jelaskan. Itu adalah yang namanya kayak large scale integration, di mana masing-masing komunikasi antar perangkat elektronik saling berintegrasi satu sama lain. Jadi diistilahkan kalau ini sudah semuanya menggunakan digital teknologi, konsep dari LSI dan VLSI ini akan semakin hemat, dalam hal ini semakin murah. Kenapa? Karena semuanya sudah dalam bentuk digital dan komunikasinya sudah satu sama lain gitu, sama gitu, dibanding jika ada yang masih menggunakan analog lalu ke digital, otomatis ini harus ada proses konversi dulu kan gitu. Iya, Pak. Itu yang dimaksud dengan digital teknologi low cost LSI VLSI. Kalau teman-teman bisa sambil di googling sekarang, LSI itu adalah large scale integration. Itu kayak semacam proses perancangan di mana lebih dari 1000 gerbang pada chip komponen elektronik. Jadi itu kayak skala integrasi, contohnya 3000 sampai 100.000 komponen elektronik. Kalau VLSI itu hanya penambahan saja, ditambah V-nya itu very large scale integrations. Itu kayak perancangan yang lebih tinggi dari yang sebelumnya, dimulai dari 100.000 sampai 1 juta. Ada satu lagi kalau ditambahkan itu namanya ULSI, ultra tambahannya, ultra large scale integrations. Jadi itu yang lebih besar dari VLSI itu, dan lebih besar dimulai dari misalnya kalau tadi kan sampai dari 100.000 atau 1 juta, ini teknologinya terpadu walaupun memang hampir sama dengan 100.000, tapi berbeda dengan scale integration yang dengan komponen elektronik. Yang ULSI ini merupakan sirkuit terpadu dari masing-masing VLSI itu, begitu. Boleh sambil di googling apa itu deskripsi dari masing-masing definisi tersebut. Gitu Mas, itu pengertian low cost dari teknologi digital yang digunakan. Oke. Ada lagi? Berarti untuk ini kalau aku googling kan dia berkaitan sama mikroprosesor sama chip kayak gitu ya, Pak? Betul Mas, betul. Oke, baik, Pak. Karena kan di dalam komponen elektronik kan banyak sekali kan yang komponen-komponen di dalamnya. Bahkan sekarang kan sudah makin kecil ya komponen tersebut. Yang tadinya besar menjadi makin kecil. Yang dulu tuh dulu tuh saya punya waktu tahun 2004 kuliah itu punya hard disk 60 GB untuk PC. Itu berat sebesar 2 kepal tangan. Iya, 1,5 2 kepal tangan. Itu berat, dan itu berat. Isinya cuma 60 giga. Dulu malah punya 60 giga itu the best lah gigaan. Dulu masih orang punyanya masih di bawah itu. 40 giga, 20 giga hard disk. Sekarang 64 GB itu hanya dalam satu USB kecil kan. Bahkan kalau ada yang punya mikro, saya sekarang punya micro SD, isinya tuh 128 giga. Kecil banget. Kalau nggak kebayangkan dulu bagaimana proses transformasinya dari yang ukuran yang besar menjadi kecil, begitu. Dan memang teknik Mohon maaf suaranya terputus, Pak. jelas.
Jelas, Pak. Jelas sekarang? Jelas, Pak. Ya, jadi diharapkan teman-teman nih berada di jurusan teknik informatika, walaupun tidak berkecimpung secara direct untuk seperti menjadi langsung back-end developernya ataupun yang mengembangkan chipnya, mengembangkan storage-nya, tapi setidaknya teman-teman menjadi istilahnya pintu pertama atau gerbang pertama teman-teman yang implementasi dari teknologi dan bisa digunakan untuk masyarakat luas. Dan tentunya ada manfaatnya yang banyak juga, tidak hanya dari manfaat yang tadi disebutkan, tapi manfaat juga ekonomi untuk teman dan keluarga, begitu. Kan analisis ya. Tes. Ya, Pak. Gitu ya. Bisa, Pak. Next ke Ahmad Dudayev. Halo Mas Ahmad. Ya Pak, Ada pertanyaan? ya saya mau nanya nih Pak. Ini mau konfirmasi aja nih Pak. Ini kan kita ngebahas via transmisi Pak. Nah ini kan, ini nggak tahu ya kalau salah boleh dibenerin. Ini berarti kalau di oscillator ini harusnya via transmisi ini masuknya di area layer physical, iya nggak Pak? Ya, lebih di physical layer-nya karena dia berhubungan dengan mediaware. Oh iya Pak. Nah ini kan untuk keberlangsungan pengiriman atau penerimaan data kan itu kan kita punya 7 oscillator Pak. Nah itu Betul. yang di 7 layer itu yang sangat kritikal atau paling berpengaruh tentang untuk suksesan pengiriman atau penerimaan data itu layer mana Pak ya kalau yang paling kritikal? Ya, yang paling kritikal ya. Kalau lihat teman-teman di OC layer atau teman-teman belajar dari berbagai macam sumber ya, masing-masing kan punya masing-masing layer itu punya functionnya sendiri-sendiri, termasuk juga physical layer. Mungkin dari Mas Ahmad Dudayev ini akan melakukan sebuah conclusions statement bahwa bisa jadi physical layer ini yang paling penting dibanding yang lainnya, gitu. Namun pada kenyataannya, apalah artinya sebuah kurir tanpa ada orang yang mengirimkan atau tanpa ada orang yang menjual barang tersebut, gitu, ataupun mau mengirimkan, ataupun tidak ada barangnya, ataupun tidak dikemas, akan terjadi acak-acakan saat pengiriman si kurir tersebut juga. Dan hubungannya dengan media transmisi kan kita konotasikan sebagai kurir tersebut. Nah, jadi masing-masing ini saling berhubungan. Kalau dilihat dari critical point, semuanya merupakan critical point, tapi masing-masing kan ada fungsinya. Selama itu dalam bentuk berupa data, itu bisa dilaksanakan misalnya untuk dikirim secara fisikal. Tidak juga. Sekarang semuanya kan berbasis application semua, ya kan? Dan semuanya akan berperan. Bahkan sekarang, teknologi sekarang semuanya berbasiskan user interface. Itu masuk ke presentation layer yang concern di dalamnya dan application. Itu semua akan berhubungan dengan session, termasuk session juga mengatur ada keamanan data juga di situ. Bagaimana itu bisa dikirim kalau tidak ada transport layer? Terus transport layer juga tidak akan bisa dikirim kalau tidak ada network, tidak ada jaringan yang keterhubungannya dengannya. Itu. Apalagi di bawahnya data link dan fisikal. Jadi kalau boleh kita ambil kesimpulan dan jelaskan di sini, semuanya memiliki fungsinya masing-masing dan semuanya merupakan critical point. Karena di zaman saat ini sekarang itu tidak bisa dikirim data hanya menggunakan bit-bit saja, kan? Orang juga tidak akan bisa digunakan kecuali memang seperti James Bond yang dia bisa menerima data berupa bit, terus dia convert sendiri gitu, ya. Karena dilihat juga kalau dari sisi bisnis mungkin dilihat juga dari sisi market share dan market size-nya. Kalau sekarang
terutama di industri yang makin luas dan konsumtif, semuanya layer tersebut berperan penting dan kritikal semua. Begitu, Mas. Oke, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Kecuali Mas yang bisa hanya menerima bit-bit data saja, itu bisa di layer tertentu langsung dikirimkan melalui network layer sampai physical, terus dikirim, diterima gitu. Terus Mas convert sendiri datanya itu jadi data apa. Begitu sederhananya ya. Ya, oke, Pak. Ada Albert, halo Mas Albert, apa kabar? Hadir Pak, baik Pak. Ya, bagaimana, ada pertanyaan? Sejauh ini belum sih Pak ya, masih baca-baca modul juga sih Pak. Iya, nggak apa-apa. Sambil baca modul juga diperkaya dengan sambil di googling, sambil dilihat materi korelasinya gitu ya. Karena modul bukan hanya yang utama, saya pastikan modul ini bukan hanya yang utama. Karena modul saya juga ngambil, ya terus terang aja, misalnya copy paste dari silabus yang ada. Jadi dari silabus yang ada tinggal saya cari, oh ini berhubungan dengan yang saya masukin, ini berhubungan, masukin. Tapi Mas harus memperkaya lagi dengan yang lain lagi. Siap Pak. Ya. Oke Pak. Oke, next. Al-Fahrul Cahyadi. Ya Pak, terima kasih Pak. Mau diskusi aja Pak. Waduh, ini banyak banget yang diskusi hari ini. Oke, apa? Sinyal analog ke sinyal digital sih, mau case ke perusahaan juga Pak. Kenapa sinyal analog sampai sekarang itu masih dipertahankan di apartemen-apartemen Pak, sedangkan kalau di perusahaan First Media itu untuk case apartemen udah enggak. Ini saya mantan ininya Pak, mantan teknisinya, jadi mau nanya aja gitu Pak. Terus kenapa yang Contohnya apa sinyal analognya? Ini Pak, maksudnya kalau di apartemen itu masih menggunakan device analog gitu. Itu kan device analog itu kebanyakan dari Amerika gitu Pak. Apa karena kualitasnya bagus, sementara yang di lapangan itu memakai digital gitu. Dan device-nya juga dari Cina gitu. Apa mengurangi cost dari si perusahaan tersebut gitu. Terima kasih Pak. Banyak kalau di. Oke, terima kasih Mas. Yang pertama, concern dari perusahaan adalah agar yang namanya quality of service. Biasanya gitu. Setelah quality of service, dia pasti mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas dari cost dalam operasionalnya. Kalau dilihat Mas, dilihat dari kelebihan-kelebihannya sinyal analog, itu yang pertama dia akan cepat ditransmisikan. Lalu dari sisi interference-nya juga dia lebih rendah dibanding sinyal digital. Juga, namun pada itu pros-nya ya, ataupun kelebihannya. Namun di satu sisi kekurangannya, pada saat kita sebagai user akan menggunakan tidak dalam mode analog, tapi semuanya dalam mode digital. Termasuk kita lagi online sekarang ini dalam mode digital nih. Jadi dengannya itu harus ada sebuah konversi, proses convert gitu. Itu yang salah satu pertimbangannya kenapa analog ini masih dipertahankan, digunakan sampai saat ini. Kecuali kalau memang Mas pengen smoothly dari end to end-nya dan bahkan ada budget yang tinggi, ya semuanya menggunakan perangkat digital dari end to end-nya gitu. Contohnya saja misalnya satelit nih, VSAT, Very Small Aperture Terminal. Untuk teman-teman bekerja yang di oil gas company, baik itu di remote, di hutan maupun di tengah lautan, itu pasti nggak mungkin menggunakan sinyal digital secara utuh. Pasti teman-teman akan menggunakan sinyal analog, karena akan lebih mudah ditangkapnya di pointingnya, karena dia langsung dari VSAT itu, dari alat penangkap sinyalnya, ditembakkan langsung ke satelit, yang dia sudah di pointing gitu. Lalu setelah ditangkap dari satelit itu, baru masuk ke modem untuk dirubah menjadi
mode digital dan bisa kita gunakan baik itu untuk VoIP, voice over IP maupun untuk kita gunakan internet, mengirim email, mengirim data, mengirim file, dokumen dan lain-lain. Itu salah satu istilahnya pertimbangannya. Convertnya itu ada di mana dan alatnya apa ya Pak? Setahu saya kalau convert di areanya malah semuanya diubah, dari node-nya diubah semua ke device-nya ke digital gitu Pak. Terima kasih Pak. Iya kan Mas udah tahu kalau misalnya pada saat pengalaman di operasional kan pasti ada proses konversi, contohnya di modem itu. Dari analog ke digital. Nah, itu proses konversinya. Lalu dari modem itu kan keluar baik itu RJ45 maupun wiring kabel jenis lainnya ke perangkat kita. Begitu. Oh, berarti dari sisi distribusi lapangannya. Mas, begitu. Gitu. Tapi ya nanti kedepannya mungkin bisa jadi komunikasi data ini dengan banyaknya teknologi akan semakin ringan, bahkan akan semakin mudah, bahkan mungkin semuanya bisa jadi prosesnya didigitalisasi semua, bukan tidak mungkin ya ke depannya. Itu hanya para peneliti yang sedang mengerjakannya. Karena di saya sendiri lebih ke deliver dari based on experience, based on dari pengetahuan sebelumnya, saya sharing ke teman-teman di sini. Sudah gitu, apakah efektif itu Pak, misalnya mengurangi cost perusahaan dengan kabelnya menggunakan hybrid fiber coax gitu kan biasanya optik gitu. Apakah apakah gimana gitu? Nah, kebetulan data-data itu saya tidak tahu, data-data mengenai angka-angka dari hitungan berapa biaya untuk hybrid, berapa biaya yang optik yang dari analog, maupun biaya berapa digital. Kalau Mas bisa riset data itu, angka-angka itu bisa di-share, mungkin tanya dulu, lalu minggu depan nanti share lagi, kita bisa diskusikan angka-angka itu. Pasti ada perbedaannya, Mas. Oh iya Pak, mau nanya juga kurang tahu juga sih datanya. Terima Pasti kasih. data itu biasanya ada di bagian financing atau cost control. Cost controlnya operasional pokoknya tinggal ini barangnya lu pasang, pastiin ini tidak ada error, tidak ada terkena apa-apa dan bisa di-deliver ke konsumen secepat mungkin gitu, seoptimal mungkin. Biasanya kan hanya gitu. Oke Pak, cukup Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Jangan lupa dicari datanya ya, karena saya juga nggak punya tuh datanya. Saya juga nggak ada Pak, udah lama juga sih, udah nggak berhubungan lagi. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti bisa jadi mungkin punya perusahaan fiber optik sendiri, itu bisa dilihat. Insya Allah lah, amin. Oke, next, amin ya. Alvin Raihan, halo Mas Alvin. Iya Pak. Ya, ada pertanyaan? Mau tanya nih Pak. Kalau dalam media transmisi kan itu kan saluran jaringannya ya Pak. Nah itu dalam pemilihannya apa sih Pak yang dipertimbangkan dalam pemilihan media transmisinya? Dalam pertimbangannya kan sudah dijelaskan, itu pertimbangannya adalah cost, quality of service. Dari minggu kemarin juga sudah kita bahas. Apa itu quality of service? Nah, ntar saya sharing juga ke sini, mana. Nih, itu link dari quality of service. Jadi pertimbangannya kalau kemarin kan kita bahas mengenai ada 4 pertimbangan tuh fundamental. Kalau di quality of service yang saya share ini itu harus banyak nih, tidak hanya yang 4 kemarin itu. Di antaranya kita harus lihat juga good food-nya, packet loss-nya, error, latency, delay, variation, out of order delivery. Itu checklist yang digunakan untuk media transmisi yang akan digunakan sebuah organisasi. Tapi itu idealnya ya Mas. Pada kenyataannya adalah based on budget. To be honest, saya sampaikan bahwa pasti mostly organisasi yang secara bisnis adalah
berdasarkan dari budget yang digunakan, reference-nya. Setelah itu baru dilihat speed-nya apakah sama, setidaknya sama dengan yang as is digunakan saat ini, ya udah tetap running gitu. Begitu Mas. Oke Pak. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Udah baca kan ininya di materinya? Coba saya Iya Pak, lagi baca modul juga Pak. ada sini nggak ada jitter nggak? Oh nggak ada nih di sini. Mungkin bisa dilihat di materi minggu lalu Mas. Jitter nggak ada juga. Kayaknya minggu lalu deh materinya. Ya. Tapi intinya ya harus dilihat dari sisi QoS secara idealnya, idealismenya. Next, tadi Mas sampai siapa? Mas Alvin ya. Sekarang Pajri. Halo Pajri. Ayo cepat Pajri. Halo, ya halo Pak. Hadir. Ada pertanyaan? Mau nanya aja sih Pak. Jadi kan dulu saya pernah magang tuh Pak di Kominfo di sekitar tahun 2016. Nah itu saya kebetulan magangnya di SDPPI itu Pak. Apa tuh? Di sumber daya pos dan perangkat informatika ya kalau nggak salah. Terus? Bagian-bagian yang jualan-jualan frekuensi lah pokoknya Pak. Oh ya betul. Wah tadi berarti udah ngerti dong saya bicara BRTI, Kominfo, pengaturan frekuensi ya terus? Nah, sebenarnya kan saya dulu kan waktu itu masih magang ya Pak ya, jadi juga nggak terlalu paham. Jadi yang mau saya tanyakan itu kenapa frekuensi itu bisa dikomersilkan gitu Pak. Jadi kan Kominfo kan buka frekuensi misalnya di beberapa hertz gitu kan. Jadi dia itu kan jual-jualin tuh ke entah itu ke perusahaan telco, entah itu ke perusahaan radio, pemancar televisi atau ya. Nah, itu gimana sih Pak sebenarnya konsep bisnisnya? Oke, sudah ya. Udah Pak. Saya barusan sharing tentang regulasi kebijakan dari Kominfo yang selama ini sudah dikeluarkan. Adapun untuk frekuensinya teman-teman bisa cari sendiri list band frekuensi dimulai dari yang sampai dengan yang high frekuensi. Itu banyak sekali. Ya contohlah kalau kita ngomong dari 1 Hz sampai misalnya 100.000 atau 1000 GHz. Nah, setiap masing-masing dari frekuensi itu ada clusteringnya masing-masing. Contohnya clustering itu ya 1 sampai 1000, 1000 sampai 10.000, 10.000 Hz sampai misalnya 100.000 Hz. Lalu kalau sudah lebih tinggi akan menggunakan istilah gigahertz gitu. Jadi 1 GHz sampai 2 GHz, 2 GHz sampai 3 GHz. Nah, kalau dilihat itu karena industri telekomunikasi ini tidak akan jauh dari yang namanya frekuensi. Karena frekuensi adalah salah satu jenis media transmisi yang wireless. Wireless itu berarti tanpa kabel yang saya sebutkan ya. Karena kalau Mas pakai kabel, otomatis itu harus menyediakan infra, harus izin kepada landowner. Landowner itu pemilik tanah, pemilik lahan. Nanti kalau mau melewatin jalurnya, termasuk ke pemerintah, kalau melalui jalur transmisi frekuensi, teman-teman hanya langsung izin dan bayar pajaknya ke BRTI atau Kominfo tersebut. Itu yang pertama dari sisi kemudahan. Terus untuk pertimbangan dari scope of bisnisnya, itu sekarang kan trennya, sekarang semuanya berbasis wireless Mas. Smartphone yang Mas gunakan baik online sekarang pun, itu menggunakan teknologi wireless, dan itu memungkinkan salah satunya dari ISP ataupun operator telekomunikasi yang Mas gunakan, itu menggunakan frekuensi yang salah satunya diatur oleh Kominfo tersebut. Dan dari misalnya contoh, Telkomsel gitu, Mas pakai Telkomsel pagi ini online-nya. Nah, Telkomsel itu membayar sejumlah tertentu sebagai kompensasi untuk penggunaan frekuensi yang dia gunakan saat Mas menggunakan telekomunikasi ini. Itu dari scope of bisnisnya. Jadi memang kalau dilihat dari scope bisnisnya itu ada 3 yang utama dari bisnis komunikasi. Yang pertama ada teknologi, ada bisnisnya sendiri secara komersialisasi atau monetisasi, lalu ada istilahnya regulasi.
Jadi setelah teknologi, bisnis, dan regulasi. Regulasi itu pemerintah dalam hal ini yang mengatur frekuensi. Teknologi itu, teknologi ya seperti 1G, 2G, 4G, 5G. Selama ada handphone 5G di Indonesia dan belum ada teknologi yang mengadop di Indonesia untuk menggunakan 5G, dan walaupun impor sudah banyak nih handphone 5G di Indonesia, selama regulasi itu belum ada dan belum diberlakukan, penggunaan bisnis dan teknologi tersebut adalah menjadi istilahnya apa ya, fraud ataupun tidak boleh digunakan gitu, dan akan terkena penalti kalau ada. Namun kan sekarang kita bisa mengajukan ini dalam masa trial, gitu akan seperti apa. Lalu bahkan trial itu akan dimonitor oleh regulator ini. Oh, bagaimana pengaturannya, bagaimana tarifnya untuk penggunaan frekuensi ini, sehingga bisa digunakan untuk bisnis tersebut. Dan bisnis untuk sewa tarif ini, yang menariknya nih, pertama dari ISP operator yang besar, dia sebagai agregator, mengambil frekuensi frekuensi dari band sekian sampai sekian. Dia bayar sewa ya, dalam artian ada rentang waktu tertentu. Kalau dia kontraknya sudah hilang sesuai regulasi dengan pemerintah, dia harus memperbaharui lagi. Nah, dari si operator itu memungkinkan dia menyewakan lagi ke operator-operator yang kecil ataupun ISP kecil. Makanya itu menjadi bisnis yang mediaware ataupun istilahnya apa ya, di tengah-tengah. Dia menjembatan lagi, dia dari pemerintah ngambil, udah ngeblok, terus sama dia disewain lagi ke ISP kecil lagi, terus dipublish lagi ke kita, ke customer atau ke end user gitu. Itu salah satu model bisnisnya. Tapi ya makin perkembangan zaman, model bisnis itu akan makin banyak variasinya. Ada yang bisa sewa, ada yang bisa hanya sekali gunakan, kan. Makanya itu diatur oleh adanya regulasi itu. Jadi yang harus diketahui dari aspek bisnis di dalam digitalisasi telekomunikasi ataupun telekomunikasi saat ini ada 3 itu. Bisnis, teknologi, dan regulasi. Begitu, Mas. Baik, Pak. Sudah. Ya. Kalau ya, diam aja, Pak, maksudnya nggak ngomong gitu ke pemerintah. Jadi untuk mengurangi cost. Nah, kebetulan salah satu terputus, Pak. Satu istilahnya apa ya? Kalau misalnya ada orang yang dia diam-diam menggunakan teknologi tanpa pengetahuan. Nah, Mas, untuk diketahui kalau Mas main ke tiap daerah itu ada yang namanya Balai Kominfo atau balai, ya istilahnya balai monitor frekuensi. Nah, dia yang akan melakukan audit ataupun melakukan scanning frekuensi di daerah tertentu. Dan kalau ada indikasi, oh ID ini tidak terdaftar di list kita nih, bisa dicari tahu lokasinya di mana, ininya di mana, itu akan penyidik datang, penyidik dari Kominfo tersebut. Gitu. Dia memiliki band istilah kayak polisinya dari Kominfo, dia datang menyidak, kalau misalnya diketahui akan bahkan masuk ke meja hijau. Soalnya implementasinya banyak sih, Pak. Wilayah yang tanpa izin gitu, Pak. Terima kasih. Iya, banyak, Mas. Banyak, itu bahkan menjadi bisnis tersendiri bagi sebagian orang ya. Begitu. Yang saya kenal juga ada salah satunya kawan kita, jadi dia penyidik di Kominfo, dan ada juga yang dia sebagai perwakilan balai pengaturan frekuensi itu di daerah. Ada juga kawan kita. Jadi itu harus diperhatikan juga kalau Mas kerja di satu perusahaan tertentu, dilihat dulu nih, ini ada izin regulasinya nggak untuk penggunaan frekuensi ini gitu. Kalau misalnya sudah ada regulatornya dan sudah sesuai, ya Mas bisa tenang kerja di sana. Kalau misalnya itu frekuensi yang digunakan itu masih sembunyi-sembunyi, ya tinggal bom waktu saja. Suatu saat dari pihak Kominfo akan datang, baik itu secara formal maupun informal akan menagih sejumlah tarif tertentu, begitu. Tadi sampai siapa? Sampai Farhan ya? Atau Fajri? Halo? Fajri, Pak.
Fajril, next ya ke Farhan, ini jadi kemana-mana ini penjelasannya. Ya, Farhan. Ayo Farhan, ini tenang, ini kita masih kuliah S1 ini, belum S2. Tadi tuh scope of work-nya udah masuk ke ranah kompetensi S2 itu. Udah jauh ya Pak ya? Iya. Farhan, halo Farhan, ada pertanyaan? Sejauh ini belum Pak, saya masih baca modul juga. Ya, nggak apa-apa. Next ya, biar cepat nih. Figar. Masih Pak. Ya, Pak. Sama-sama. Ada pertanyaan, Figar? Masih aman, Pak? Iya. Tanyanya yang simple atau sederhana ya buat yang lain, biar nggak jauh-jauh juga saya jawabnya. Next aman, nih. Pak. Iya, siap. Gasananda, halo Gasananda yang pertama hadir. Belum Pak, masih baca-baca modul juga. Oke, terima kasih. Next, Mas Handika Saputra. Sama belum ada. Mungkin nanti Japri aja kali Pak, kalau ada pertanyaan. Oh, siap. Japri atau mau kenal salah satu penyidik dari Kominfo dan kepala balainya juga, itu teman S2 kita saat itu. Wah, ngeri Pak. Enggak sih, tampilannya biasa aja, cuman dia orang yang menyidik aja, kerjanya tiap hari lihat spectrum analyzer aja. Terus Hilmi Khairullah. Aman, halo, Pak, ada. Aman. Ya. Oke, next Joko Handoyo. Nah, sejauh ini belum ada sih Pak. Oke, next Muhammad Rizky. Belum ada, Pak. Oke, Ridwan Firdaus. Ada Ridwan Firdaus tanyanya? Belum ada, Pak. Ya, oke. Nanti kalau ada yang bertanya skalanya skala S1 ya pertanyaannya. Baik, Pak. Next, Rudi Rahmat. Halo Mas Rudi. Ya Pak, mau nanya Pak. Iya, silahkan. Silahkan. Untuk pemanfaatan kabel listrik sebagai media transmisi data menggunakan power line itu konsepnya kayak gimana ya Pak? Terus apakah itu efektif, Pak? Halo. Iya Pak. Ya. Oke, terima kasih sudah ya. Iya Pak, itu aja. Bentar, saya share sedikit mengenai ada satu link nih. Nah, itu ada link bagus. Terus saya juga akan share salah satu perusahaan yang mengimplementasikannya. Nah, itu adalah perusahaan namanya ada Icon Plus. Mungkin di sini ada yang kerja ataupun temannya kerja di Icon Plus, ada? Saya sendiri, Pak. Oh iya, Icon Plus. Aduh, ampun nih, Mas. Ada orang Icon Plus. Jadi kalau lihat dari penggunaannya, teknologi broadband menggunakan over power line itu possible digunakan. Contohnya Mas, tadi siapa namanya Mas? Halo, yang kerja di Icon Plus? Handika, Pak. Nah, contohnya itu Mas Handika. Mas Handika sekarang sedang bekerja di perusahaan yang mengimplementasikan teknologi broadband over power line. Dan itu merupakan salah satu anak perusahaan dari PT PLN Persero. Jadi dia menggunakan di mana memanfaatkan infrastruktur PLN yang banyak, bahkan menjangkau di seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, ya. Dan harusnya perusahaan itu tidak pernah rugi karena dia benar-benar dia majority dan mandatory untuk digunakan masyarakat Indonesia. Bahkan untuk yang jaringannya saja dimanfaatkan lagi menjadi teknologi broadband atau komunikasi data over power line-nya tersebut. Jadi itu memungkinkan Mas, teman-teman bisa lihat di link tersebut berbagai parameter definisi analisisnya, bagaimana bisa digunakan menjadi sebuah yang hanya tadinya mengirimkan electrical menjadi bisa mengirimkan sebuah transmisi data. Jadi itu memungkinkan dari link tersebut, ya. Karena untuk diketahui saat kita menggunakan RJ45 sendiri pun nih, RJ45 oke, kabel wireless, kabel wired, sorry bukan kabel wireless, itu di dalamnya juga ada electrical
sehingga si data itu bisa terkirim gitu ke PC kita ataupun ke penerimanya. Jadi makanya untuk Powerline ini salah satu solusi cerdas di mana dia memiliki jaringan listrik, tapi juga di dalamnya disisipkan untuk broadband tersebut, gitu ya. Untuk detailnya akan dijelaskan mungkin Mas Handika. Kalau Mas Handika di bagian apanya Mas di Icon Plus? Nah, ya Pak, mohon maaf sebelumnya. Jadi kalau saya di Icon Plus itu sebenarnya bagian dari apa namanya advance meta reading, Pak. Jadi namanya namanya AMR, Pak. Kita singkatannya AMR. Jadi meter-meteran yang digunakan oleh beberapa perusahaan yang TM, tegangan tinggi atau tegangan menengah, itu nantinya sudah terkoneksi dengan sinyal provider, Pak, seperti Telkomsel ataupun XL. Nah, nanti dari meter itu kita bisa mengambil datanya, Pak, seperti berapa kali jumpernya ataukah ada anomali dalam listrik tersebut, itu bisa kita ambil, Pak. Bahkan billingnya pun juga bisa kita ambil, Pak. Berapa jumlah pemakaian. Nah, itu yang sedang saya bikin aplikasinya bersama teman-teman. Dan saya juga waktu pas masuk Icon juga baru tahu, oh ternyata data meter itu bisa diambil dengan menggunakan transmisi listrik gitu kan. Artinya, wah ini luar biasa, kemajuannya sangat besar. Dan kayaknya nanti juga internet juga harusnya sih bisa lewat situ juga ya, tadi yang seperti yang Bapak jelaskan tadi ya. Bukan sekarang memang sudah setahu saya. Iya, memang di beberapa SBU kita tuh yang di mana di Jawa Tengah, itu juga pakai itu sih, Pak. Memang pakai teknologi Powerline itu. Jadi, tapi ya sayangnya kenapa di pedesaan-pedesaan itu belum sampai ke sana sih, Pak. Padahal kan sinyal itu listrik itu kan sudah sampai pelosok-pelosok gitu ya. Kembali lagi ke kos. Halo. Ya sih sebenarnya. Iya, Pak, monggo, Pak. Ya, Indonesia. Suara putus-putus, Pak. Di bagian barat suaranya putus, Pak. Halo, jelas. Halo, tes. Iya, udah, Pak. Tes sekarang. Jadi sebenarnya mimpi Indonesia buat supaya internet digunakan secara luas, tidak hanya di bagian barat saja, itu sebenarnya sudah ada, ya kan? Karena kita sudah punya jaringan listrik itu yang menjangkau seluruh Indonesia yang tadi sudah disebut Mas Handika Saputra itu. Jadi itu teknologi tambahan Suaranya hilang, Pak. tes jelas sekarang. Ini sudah banyak yang menggunakan internet nih di kompleks saya kayaknya. Jelas, tes. Ada, Pak. Iya, jadi kayaknya ini sudah intinya mimpi Indonesia buat internet dari Sabang sampai Merauke itu sudah ada dengan salah satunya dengan teknologi Powerline tersebut. Di mana dari upstreamnya sampai dengan downstreamnya itu bisa memungkinkan itu supaya internet itu digunakan secara luas di Indonesia gitu. Salah satunya seperti Mas Handika tadi sebutkan melalui broadband Powerline tersebut di salah satunya ya Icon Plus ini yang merupakan anak perusahaan dari PT PLN gitu. Oke, jelas Mas Rudi. Tadi Mas Rudi ya pertanyaan Ridwan ya? Iya, Pak, cukup jelas, Pak. Mas Rudi ada pertanyaan?
Udah Pak, baru tadi yang saya tanyakan. Oh Power. iya itu Mas Rudi. Ya oke Mas Rudi. Di Pak, Iya gimana Ridwan? Powerline dikira untuk Powerline itu hanya skala rumahan aja Pak. Soalnya dia kan kecepatannya hanya 10/100 ya Pak. Iya. Itu kan untuk saat ini kan teknologi makin berkembang Mas. Dulu aja kan kita LAN itu hanya berapa Mbps. Sekarang kan bisa sampai gigabyte kan? Iya betul Pak. Mm-mm. Sekarang Nah, aja kan ya gimana yang sok? menggunakan apa? Menggunakan Powerline ya Pak. Iya. Tapi untuk setahu Ridwan untuk Icon Plus dia cuma pakai tiangnya aja ya Pak. Jadi tetap Nah, juga untuk ke si customernya Pak. nah itu tadi sudah dijelaskan sama Mas Handika di beberapa SBU atau BSU istilahnya sudah mulai menerapkan implementasi di Powerline itu walaupun tidak semuanya Mas. Jadi memang ada beberapa yang belum, ada yang sudah menggunakan Powerline tersebut. Ya. Siap. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Next ke Mas Steven Alfonso Siregar. Ya Pak, mau tanya. Iya, gimana? Ini pada pelemahan transmisi, sinyal yang diterima berbeda dengan yang dipancarkan. Hal ini terjadi karena adanya hambatan transmisi ya Pak? Betul, hambatan termasuk ada noise. Itu hambatannya berupa apa aja Pak? Sehingga sinyal yang diterima itu bisa berbeda ya Pak? Hambatannya, salah satu contohnya hambatannya, kalau saya boleh jelaskan, ini di mana linknya teh hambatan, pelemahan ya, pelemahan transmisi. Nah ini kan, yang pertama itu sederhananya kualitas. Hilang Pak suaranya. Jelas sekarang suaranya? Sudah Pak. Nah, yang tidak ada disebutkan di sini itu adalah yang pertama Hilang lagi Pak suaranya. Halo, jelas suaranya? Jelas Pak, jelas Pak. Jelas Pak. Ya, ada yang sudah live itu, ada yang sudah live itu. Jadi mohon maaf nih karena koneksinya jelek. Jadi intinya yang pertama itu harus diperhatikan adalah kualitas dari media transmisinya. Kalau media transmisinya kualitasnya kan ada macam itu, ada grade A, grade B, grade C itu. Hilang lagi Pak. Hilang lagi Pak. Kenapa? Sekarang jelas? Jelas Pak. Iya, Jelas, aduh Pak. maaf nih. Yang pertama Hilang lagi Pak. halo, jelas? Ya Pak. Halo, tes. Jelas Pak. Tes. Halo Pak, ya jelas, Aduh, jelas Pak. ya. Iya Pak. Jadi saya langsung praktek barusan ya, itu praktek bagaimana pelemahan transmisi yang saya gunakan ke teman-teman. Jadi sinyalnya itu banyak
yang pemakai itu salah satunya Mas, ya. Iya Pak. Ya. Jadi pelemahan transmisi lainnya selain daripada kualitas, lalu ada banyaknya pemakai atau pengguna, ya kalau dilihat di sini ada digital bit dan errornya, ada konversi errornya, ataupun dari kelistrikannya gitu. Terus ada delete distorsi dan noise gitu. Kalau dilihat di PPT-nya, gitu ya Mas. Iya Pak, udah jelas Pak. Udah langsung praktek tadi. Iya. Langsung terakhir nih Ulfa Hartina Mariati. Halo Mbak. Iya Pak. Ya, bagaimana Mbak Ulfa, ada pertanyaan? Untuk saat ini sih belum ada sih Pak. Saya lagi baca-baca Baik. modulnya juga. Ya, oke, terima kasih Mbak Ulfa. Oke teman-teman, jadi untuk pertemuan hari ini terus terang kurang maksimal karena internet di saya jelek. Mudah-mudahan nanti minggu depan kita akan lebih baik. Tapi overall untuk materi sudah saya upload ke YouTube. Jangan lupa di like dan di komen dengan NIM dan ya. Oke? Oke Pak. Siap? Siap Pak. Ya. Siap. Oke, karena kita juga punya banyak aktivitas lain, teman-teman boleh live meeting ini, recording saya stop ya. Terima kasih, selamat pagi.